Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salis Afina Rahma dan teman saya Wahyu Eka Putri Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asam urat. Next. Nah, di sini ada pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada divisi, etiologi, fisiologi, patofisiologi, gejala, penegakan diagnosis, terapi, dan kemudian ada penata laksanaan untuk penderita yang patologis. Baik, yang selanjutnya adalah definisi. Definisi dari asam urat atau yang juga disebut gout merupakan hasil metabolisme akhir dari purin, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat dalam inti sel tubuh. Oke, seperti yang diketahui untuk etiologi dari asam urat itu berasal dari metabolisme purin. Nah, purin ini itu ada adenosin dan juga guanosin. Nah, untuk yang adenosin itu kemudian akan menjadi inosin, selanjutnya akan berubah menjadi hipoksantin, kemudian santin. Nah, sedangkan guanosin kemudian akan menjadi guanin, dan kemudian akan menjadi santin. Nah, siklus ini atau metabolisme ini dikatalis oleh enzim santin dioksidase. Nah, dari santin ini kemudian akan berubah menjadi asam urat. Nah, untuk penyebab dan akibatnya, untuk banyaknya asam urat dalam darah itu dipengaruhi oleh asupan purin atau biosintesis asam urat dalam tubuh, dan juga jumlah ekskresi asam urat yang dilakukan oleh ginjal. Nah, untuk gangguan asam urat itu disebut hiperurisemia atau meningkatnya asam urat di dalam tubuh itu sendiri. Bisa next. Nah, ini ada beberapa penyebab dari kelainan metabolisme asam urat. Jadi untuk penyebab meningkatnya asam urat di dalam tubuh itu ada yang pertama, produksi asam urat dalam tubuh itu meningkat. Nah, untuk produksi ini itu dipengaruhi oleh dua macam. Faktor primer itu dari dalam tubuh dan faktor sekunder itu dari makanan. Nah, untuk faktor primer itu biasanya terjadi oleh gangguan hormonal dalam tubuh sehingga pembuangan dalam ginjal itu terganggu. Dan untuk faktor primer ini kemungkinan besar akan mengakibatkan potensi genetik yang bersifat keturunan. Dan untuk yang faktor sekunder dari makanan, itu karena penderitanya sering mengonsumsi makanan yang mengandung asam urat yang tinggi, yang mengandung purin yang tinggi seperti alkohol, terus ikan laut, dan obat-obatan kimia. Terus yang ada penyebab dua lagi, terganggunya proses pembuangan asam urat dari dalam tubuh. Nah, ginjal kan tugasnya untuk membuang zat-zat makanan, zat-zat yang tidak diperlukan di tubuh kan. Jadi ketika ginjal itu sudah bekerja sangat keras, sedangkan juga asam urat dalam tubuh itu meningkat, ginjal semakin lama akan semakin menurun kerjanya. Jadi karena oleh sebab itu asam urat dalam tubuh itu menjadi meningkat dan susah untuk dikeluarkan. Yang kemudian ada kombinasi antara peningkatan produksi asam urat dan terganggunya proses pembuangan asam urat. Jadi untuk yang faktor ketiga ini gabungan antara faktor karena penderita banyak mengonsumsi atau di dalam tubuhnya itu banyak asam urat, sedangkan juga ginjalnya itu kurang berfungsi untuk melakukan sekresi ke urin. Bisa next. Nah, ini untuk fisiologi dari asam urat. Nah, asam urat ini kan produk akhir metabolisme purin yang terdiri dari komponen karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Asam urat ini memiliki rumus molekul C5H4N4O3 dengan nama kimia 268-trioksipurin. Nah, asam urat ini
ketika di dalam peredaran darah atau ketika di dalam tubuh itu bentuknya akan terionisasi. Nah, terionisasi ini biasanya itu terjadi di dalam plasma, cairan ekstraseluler, dan cairan sinovial. Nah, untuk bentuk yang terionisasi itu berubah menjadi monosodium urat pada pH normal, yaitu pH 7,4. Bisa next. Oke, selanjutnya adalah patofisiologi dari asam urat itu sendiri. Kan sudah dijelaskan bahwa asam urat itu berasal dari purin. Sedangkan purin itu diproduksi dari 3 sumber, yaitu diet purin, pembakaran asam nukleat dari nukleotida purin, dan dari sintetis denovopurin. Kemudian asam urat akan dieliminasi melalui 2 jalur, yaitu sekitar 2/3-nya akan diekskresikan lewat urin, sedangkan sisanya diekskresikan melalui usus. Contoh penyakitnya yaitu adalah artritis gout. Jadi awalnya itu adanya pelepasan kristal-kristal urat atau monosodium, kemudian akan memicu respon fagositik oleh leukosit, sehingga leukosit memakan kristal-kristal urat dan memicu proses peradangan. Apabila hal ini berlanjut, itu akan menyebabkan nyeri hebat dan kaku. Dan jika tidak diobati, maka endapan kristal akan menyebabkan kerusakan yang hebat pada sendi dan jaringan lunak. Peningkatan asam urat ini merangsang produksi sitokin, antara lain MCP1, interleukin 1, interleukin 6, tumor nekrosis faktor alfa, dan C-reaktif protein. Jika proses ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, akan menyebabkan aterosklerosis. Asam urat terserap ke dalam sel otot polos pembuluh darah, menyebabkan aktivasi lanjut platelet derivat ke faktor dan MCP1. Pada stadium aterosklerosis, diet rendah garam dan rendah asam urat tidak dapat memperbaiki hipertensi yang terjadi, sehingga dikenal dengan nama sodium sensitive hypertension. Selanjutnya adalah gejala dari penyakit asam urat yang berlebihan. Contohnya yang pertama adalah rasa nyeri di persendian yang terjadi secara mendadak. Rasa nyeri itu timbul ketika pada pagi hari atau pada malam hari. Yang kedua, kemerahan dan pembengkakan di bagian yang diserang, demam, kedinginan, dan detak jantung yang cepat. Pada umumnya, serangan pertama terjadi pada satu bagian sendi, dan serangan akan cepat menghilang. Serangan dapat terjadi lagi, tetapi dalam jangka waktu yang lama hingga bertahun-tahun. Serangan yang awalnya cepat lalu menghilang ini membuat banyak penderita tidak menyadari bahwa telah mengalami gejala asam urat. Yang ketiga, perubahan bentuk. Yang dimaksud perubahan bentuk di sini adalah perubahan bentuk yang terjadi di pergelangan kaki, punggung, lengan, lutut, tendon belakang, dan daun telinga yang biasanya menandakan bahwa terdapat bahwa pasien tersebut mengalami penyakit asam urat yang berlebihan. Nah, yang kemudian ada cara penegakan diagnosis. Nah, untuk penyakit asam urat ini ada beberapa parameter yang dapat diperiksa. Untuk parameter pertama itu pemeriksaan cairan sendi. Jadi pada cairan sendi itu akan diambil kemudian akan dilihat pada mikroskop, yang kemudian akan dilihat bentuk dari asam uratnya banyak tidaknya begitu. Dan untuk kemudian ada ekskresi atau keluarnya asam urat dari urin selama 24 jam. Jadi nanti urin akan ditampung selama 24 jam. Selanjutnya akan diperiksa untuk kadar asam uratnya. Jadi untuk pemeriksaan ini pasien tidak boleh makan makanan yang mengandung purin dan juga alkohol selama 3-5 hari. Kemudian ada pemeriksaan dengan ronsen. Nah, untuk pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat apakah kondisi tulang dan sendinya itu sudah banyak terdapat asam urat atau tidak. Kemudian ada kadar asam urat dalam darah atau serum. Nah, untuk yang kali ini itu dapat digunakan dengan metode kimia dan juga menggunakan biasanya untuk itu menggunakan spektrofotometri. Next.
Kemudian ada terapi untuk penyakit asam urat. Terapi ini ada 2 jenis, itu yang pertama ada farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologi itu terapi yang tergantung pada obat-obatan. Nah, pertama ada obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Untuk ini, obat ini dapat mengendalikan peradangan dan nyeri pada penderita asam urat secara lebih baik. Tapi untuk obat ini itu memiliki efek samping seperti iritasi pada sistem pencernaan, tukak lambung, dan usus, bahkan pendarahan pada usus. Kemudian ada colchicine. Untuk colchicine ini dapat menghilangkan rasa sakit dalam waktu 48 jam pada sebagian besar pasien. Colchicine ini juga mengontrol kadar asam urat dari dalam tubuh. Kemudian ini biasanya diberikan secara oral, awalnya dengan dosis 1 mg, kemudian 0, mg, terus setiap 2 jam atau setelahnya diberikan dosis total 6 mg atau 8 mg. Kemudian ada kortikosteroid. Untuk obat ini biasanya dalam bentuk pil atau juga dalam bentuk suntikan. Dan juga ada efek sampingnya seperti yang pertama tadi. Untuk ini efek sampingnya ada penipisan tulang, kesulitan penyembuhan luka, dan juga penurunan pertahanan tubuh seperti infeksi. Kemudian ada terapi non-farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi ini tidak membutuhkan obat-obatan. Nah, yang pertama ada edukasi diet rendah purin. Jadi untuk pasien itu sangat dianjurkan untuk tidak mengonsumsi makanan yang memiliki kadar purin yang tinggi seperti makanan laut, alkohol, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada terapi diatermi. Untuk terapi ini dapat dilakukan dengan menempelkan kantong hangat pada sendi, ditujukan agar nyeri pada sendi itu dapat mereda. Kemudian mengatur aktivitas fisik. Nah, untuk asam urat ini kan menyerang pada persendian. Jadi ketika pasien itu mengatur aktivitas fisik, jadi dari rasa sakit itu akan berkurang. Next. Selanjutnya yaitu penata laksanaan pada penderita patologis atau penderita yang mengalami gejala asam urat yang di luar normalnya. Secara umum penanganannya dari penyakit ini atau yang disebut gout arthritis itu adalah yang pertama memberikan edukasi. Maksudnya edukasi mengenai diet untuk mengonsumsi makanan yang rendah purin atau tadi tidak beralkohol. Yang kedua pengaturan diet. Yang ketiga istirahat sendi. Sendi itu perlu diistirahatkan. Yang keempat pengobatan. Pengobatannya tadi contohnya dikasih dengan obat OAIN, obat antiinflamasi non-steroid, ada colchicine dan kortikosteroid. Nah, oke. Pada kesimpulannya untuk asam urat ini adalah asam urat itu merupakan hasil akhir dari metabolisme purin. Nah, asam urat ini aslinya itu tidak merupakan patologis, itu merupakan hal normal di dalam tubuh. Tetapi jika kadarnya itu meningkat, itu dapat menyebabkan komplikasi lain. Untuk kadar dari asam urat dalam tubuh itu sendiri ada kurang lebih 7 mg per desiliter. Dan untuk gejalanya itu dapat terjadi seperti pembengkakan, nyeri pada sendi. Kemudian untuk terapi asam urat itu ada dalam bentuk farmakologi dan non-farmakologi, dan untuk penata laksanaannya dengan memberikan edukasi, memperbaiki pola makan, mengistirahatkan sendi, dan juga pengobatan. Untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.